Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network dimanapun berada, sahabat penggali petir. Kita tetap bersama pada hari ini. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Hari ini ada beberapa informasi yang coba ingin saya sampaikan. Informasi tersebut datangnya dari Kortem yang coba kita terjemahkan ke translate dalam bahasa Indonesia. Tapi mohon maaf sebelumnya ya, karena kita tidak rajin, tidak rutin makan keju. Jadi kadang-kadang terjemahannya bahasa Inggrisnya pun sedikit ya, agak kurang sempurna. Karena saya juga sudah memanfaatkan Google Translate. Adapun informasi yang mau saya sampaikan pertama ya, bahwasannya Kortem ya telah banyak berbuat ya. Kemudian adanya koordinasi berbicara dengan Coin Market Cap ya, untuk mengubah nama Pi yang digambarkan sebagai Pinet di Coin Market Cap ya, akan segera diubah menjadi Pi. Kenapa? Ini untuk memudahkan deteksi daripada alat komputer mungkin nantinya yang ada dalam pengoperasian Pi Network. Jadi Kortem sudah berusaha bekerja semaksimal mungkin, ingin memudahkan, ingin berbuat yang terbaik. Coin Market Cap ya juga telah memasukkan deskripsi untuk menarasikan Pi di situs web mereka yang tidak mereka lakukan sebelumnya. Ya, jadi sama-sama ingin mengadakan perubahan. Kenapa? Tidak lain tidak bukan untuk menyamakan aplikasi yang ada. Jadi sehingga terkonek keseluruhannya. Hal ini menunjukkan dua situs mata uang kripto terbesar di dunia ya, yang sedang menunggu Pi Open Mainnet. Jadi mungkin dalam waktu yang tidak berapa lama lagi, mungkin segera ya, apa yang kita inginkan, apa yang kita rencanakan, apa yang mau kita realisasikan. Jadi memang betul-betul tim daripada Pi Network ini membuat sebuah hubungan ke berbagai situs yang ada dalam rangka mempermudah nantinya para penggali petir. Saat ini Pi Network lebih besar dari Binance dan Coin Market Cap dalam hal dunia pengguna yang luas tanpa batasan. Kenapa demikian? Yang namanya Pi Network ini ada di seluruh jaringan dunia. Ya. Seluruhnya dapat memanfaatkan menggunakan handphone untuk berkomunikasi dalam transaksi. Ini betul-betul sangat membantu kita semua. Harus ada masa depan Pi Network. Saat ini yang terlihat maju yaitu strategi dan polanya. Jadi kalau ada terjadi perubahan aplikasi, tidak lain tidak bukan adalah strategi ya, ingin merubah pola agar para penambang, penggali petir bisa berhasil dalam menjalankan aplikasinya. 9 perkembangan Pi agar pioner memahami arah masa depan kemajuan Pi secara detail ya. Jadi akan kita ungkapkan nanti ada 9 program ya yang sudah dibuat, yang sudah diluncurkan, yang saat ini sedang berjalan dan sedang dikerjakan. Jadi juga kita harus tahu ya apa yang telah dilakukan. Yang pertama ya, tahapan pertama telah dimulai KYC. Ini telah dilakukan oleh Kortem, walaupun terbatas hanya kepada kelompok kecil. Saat ini masih ada perbaikan dan segera menyusul nantinya akan ada KYC massal. Jadi KYC yang kemarin diluncurkan di masing-masing negara itu ada yang 50, ada yang sampai 100 ya, tidak full. Kenapa? Dalam rangka uji coba di lapangan. Yang kedua, setelah dimulai KYC, skala besar sejumlah orang mulai pemetaan agar mainnet yang dimiliki berkeseimbangan dan tersedia pada saat yang sama. Kecepatan setiap orang menjadi kecepatan mainnet terbaru. Waktu ini segera tiba pada bulan Februari. Jadi antara Januari dan Februari masih dilakukan testnet ya. Ingin memastikan semua aplikasi berjalan lancar. Yang ketiga, migrasi aplikasi ekologi selesai. Ekologi mulai merapat. Yang punya saldo di dompet
bisa ikut sirkulasi transaksi, berkontribusi pada nilai yang dihasilkan oleh lalu lintas transaksi. Waktu peluncuran ekologi adalah pada saat Januari ini sampai pada bulan Februari. Ya, Februari berakhirnya tanggal berapa kita juga belum tahu karena belum ada informasi lebih lanjut. Ya, nanti coba kita ikuti saja perkembangan-perkembangan di P-Browser ya. Kita berharap kita terus mendapatkan informasi. Makanya ikutilah perkembangan-perkembangan yang ada. Yang keempat, ekologi telah dimulai dan sudah banyak orang yang lolos KYC dengan nilai yang dihasilkan oleh sirkulasi dan harga yang relatif stabil, maka akan ditampilkan dalam CMC. Pada saat itu, semua orang akan merujuk pada harga ini. Waktu ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan, dan seharusnya Juni ya. Dan mainnet harus dibuka setelah Juni. Berarti nanti setelah Juni akan ada perkembangan-perkembangan terbaru. Diharapkan bagi teman-teman, sahabat petir dimanapun berada, terus cari informasi, baik itu di komunitas maupun di tempat lainnya. Namun kalau saya di luar dapat, saya juga akan menyebar informasi untuk teman-teman dimanapun berada. 5. Saat mainnet terbuka, seluruh jaringan akan dikerahkan pada node global dan terdesentralisasi. Kode mainnet ya, akan terdesentralisasi, hampir terbuka. Jika Anda ingin menjadi tim DAPP, Anda dapat mengembangkan DAPP. Waktu ini diperkirakan akan dimulai pada tanggal 28 Juni. Makanya rajin-rajin mengikuti perkembangan biar kita tahu kapan tanggal-tanggalnya. Yang keenam, ratusan aplikasi DAPP telah muncul di DeFi dan di NFT. Dan semua ekosistem telah mulai muncul saat ini. Apa yang inginkan kamu lakukan pada dasarnya tidak apa-apa. Aset di tangan Anda sangat berharga. Dan kali ini diperkirakan masih kecil pada Desember 2022. Kenapa? Ini harganya berkembang terus. Ya, penetapan harga ada, tapi saat ini masih terlalu kecil. Jika nanti sudah dibuat mainnet terbuka, hati-hati tidak mengobrol koin-koin kita yang ada. Kenapa? Koin kita ini sangat berharga pada saatnya. Di awal memang pasti kecil, tetapi di akhirnya nanti menjelang tahun-tahun berikutnya ini akan terjadi harga yang cukup tinggi untuk koin kita. Yang ketujuh, setelah benar-benar open source dan semua orang bisa mendapatkan kode dari situs web, open source dan kemudian melakukan pengembangan sekunder sesuai dengan kode yang juga bisa dipahami sebagai bifurcation, seperti bifurkasi dokter. Dari bintang, maka semua jenis DeFi NFT akan lahir. Jangan anggap remeh keduanya, mereka bernilai besar pada waktunya. Akan dimulai setelah kode terbuka ya. Jadi nanti kode resmi, transaksi, penggunaan P kita, mau kita tukarkan dan lain sebagainya, ada kode-kode tertentu yang diberikan oleh core team kepada kita. Tinggal kita mengikuti instruksi yang diberikan oleh core team. Kemudian ke-8, pada tahun 2023, semua jalan kehidupan telah dikerahkan dengan cepat. Seperti pusat perbelanjaan, film, televisi, komunikasi sosial, dan permainan, novel, komik, pariwisata, dan keuangan, NFT, DeFi, video pendek, dan siaran langsung. Ini semua sudah bisa kita lakukan, hanya menunggu instruksi dari core team saja. Kemudian bisa juga kita membeli makanan, mengambil hotel, tiket udara atau tiket pesawat, dan logistik, penyewaan pembelian rumah, membeli mobil, kosmetik, dan bahan bangunan, desain, seni, fotografi, job hunting, hipotek, take away, baby sister, matron bersalin, tukang cukur,
pengembangbiakan produk pertanian, penanaman ekologi, teknik digital, kecerdasan buatan AI. Ya, jadi semua nanti bisa dilakukan. Yang kesembilan, ekologi global telah mencapai skala tertentu. Beberapa orang mulai merubah mainnet menjadi sistem operasi ponsel dan sistem operasi komputer. Serta merek ponsel dan merek komputer khusus akan lahir. Produk-produk eksistensi yang relevan. Dan semua jalan kehidupan aset di tangan kita akan semakin berharga. Inilah mungkin info yang dapat saya berikan hasil dari Translate Core Team. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman, sahabat P-Network dimanapun berada, teruslah aktif ya, mencari info, kemudian jangan lupa jadwal-jadwal klik petir. Supaya apa? Supaya kita tidak tertinggal. Kemudian yang namanya sabar harus lebih ditingkatkan, karena memang menunggu itu adalah waktu yang membosankan. Namun demikian, saya yakin ya, punya harapan besar untuk kita semua. Suatu saat ini semua akan menjadi kenyataan. Demikian sahabat petir dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita sehat-sehat selalu. Salam petir, jeder, jeder, jeder.